Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang kenapa kamu tidak tinggal di rumah yang aku beri, tanya ayahku, dan suamiku langsung teriak, rumah itu untuk ibuku, kalau tak terima ku ceraikan anakmu. Apa yang ayahku lakukan membuat suamiku histeris dan ketakutan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, rintik hujan turun membasahi jendela kaca ruang tamu rumah kontrakan sederhana yang kami tinggali. Bau tanah basah menguar, menciptakan atmosfer yang dingin dan mencekam. Di dalam ruangan berukuran 4x4 meter itu, suasananya terasa jauh lebih dingin dari cuaca di luar. 3 orang duduk mengitari meja kayu kecil. Aku, Valen, suamiku, Mas Danu, dan ayah kandungku, pria parubaya yang selalu berusaha tegap meski rambutnya mulai memutih. Ayah sengaja datang malam ini, bukan untuk bertamu biasa, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah berbulan-bulan mengganjal di hatinya. Wajah ayah terlihat tenang, namun matanya yang teduh tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa yang mendalam. Ia menatap Mas Danu, lalu beralih menatapku yang hanya bisa menunduk sambil meremas ujung daster yang kukenakan. Danu, Valen. Ayah memulai percakapan dengan nada suara yang sangat lembut, khas seorang orang tua yang bijaksana. Ayah kesini bukan mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Ayah hanya ingin bertanya satu hal yang jujur dari hati ke hati. Mas Danu membenarkan posisi duduknya, tampak sedikit gelisah namun berusaha terlihat tenang di hadapan mertuanya. Iya, ayah. Ada apa? Katakan saja. Jawabnya formal. Ayah menghela napas panjang, meletakkan cangkir teh yang bahkan belum sempat disentuhnya. Kenapa kamu dan Valen tidak tinggal di rumah yang sudah ayah berikan sebagai hadiah pernikahan kalian dulu? Rumah itu sudah dibalik nama atas nama Valen, lokasinya strategis, dan jauh lebih layak daripada kontrakan ini. Ayah sengaja menyiapkan itu agar anak-anak ayah bisa hidup nyaman. Mendengar pertanyaan itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tahu rahasia yang selama ini kusembunyikan dengan rapat akhirnya akan terbuka. Aku melirik Mas Danu, berharap dia bisa memberikan alasan yang logis dan sopan. Namun, reaksi yang ditunjukkan suamiku sungguh di luar dugaan. Wajah Mas Danu mendadak merah padam, matanya membelalak, dan urat-urat di lehernya menegang. Rasa hormat yang biasanya ia tunjukkan di depan ayah seolah sirna dalam sekejap, digantikan oleh ego dan amarah yang meledak-ledak. Tanpa memedulikan sopan santun, Mas Danu langsung berdiri dari kursinya dan berteriak dengan suara lantang. Rumah itu untuk ibuku. Ibuku yang lebih butuh rumah besar seperti itu, bukan kami. Aku tersentak kaget. Air mataku langsung menetes mendengar bentakannya yang menggema di ruangan sempit itu. Ayah tetap duduk diam, tidak bergerak sedikit pun, hanya menatap Mas Danu dengan pandangan yang sulit diartikan. Mas Danu yang sudah tersulut emosi semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk ke arah ayah dengan angkuh. Saya adalah kepala keluarga di sini. Valen harus patuh pada keputusan saya. Rumah pemberian ayah itu sudah saya serahkan pada ibu dan adik-adik saya untuk mereka tinggali. Kalau ayah dan Valen tidak terima dengan keputusan saya ini, silakan. Kuceraikan anakmu malam ini juga. Bawa dia pulang. Kalimat itu bagai petir di siang bolong bagi hatiku. Begitu ringannya kata cerai keluar dari mulut pria yang kupilih sebagai imamku, hanya karena sebuah aset yang sebenarnya adalah hak milikku, yang ia berikan secara sepihak kepada keluarganya. Aku menangis sesenggukan, menutup wajahku dengan kedua tangan. Namun, respons ayah sungguh mengejutkan. Tidak ada kemarahan di wajah ayah. Tidak ada teriakan balasan. Tidak ada makian. Ayah justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terlihat sangat tenang, namun memancarkan otoritas dan kekuatan yang mutlak. Ayah perlahan berdiri, merapikan kemejanya yang sedikit kusut, lalu merogoh saku jasnya. Ayah mengeluarkan sebuah telepon genggam, menekan satu tombol, dan mengaktifkan mode pengeras suara. Halo, Pak Arya. Silakan jalankan rencana B sekarang juga. Segel rumah dinas,
tarik semua fasilitas operasional, dan batalkan kerjasama investasi dengan perusahaan tempat Danu bekerja. Oh, satu lagi, hubungi pihak bank untuk memproses pembatalan hak guna bangunan atas nama ibu kandung Danu yang sempat diajukan minggu lalu. Ucap ayah dengan nada suara yang sangat datar, namun dingin mematikan. Di seberang telepon, terdengar suara tegas seorang pria. Baik, Pak. Semua perintah segera dilaksanakan dalam waktu 5 menit ke depan. Sambungan telepon diputus. Ruangan itu mendadak hening seketika. Mas Danu yang tadinya berdiri dengan angkuh, perlahan-lahan mulai gemetar. Wajahnya yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah menjadi pucat pasi bagai mayat. Ia baru menyadari satu hal yang selama ini ia lupakan. Ayahku bukan sekadar orang tua biasa. Ayah adalah pemilik jaringan bisnis properti terbesar di kota ini, dan perusahaan tempat Mas Danu merintis karir sebagai manajer baru adalah salah satu anak perusahaan yang berada di bawah kendali penuh ayah. Belum sempat Mas Danu mencerna situasi, ponselnya di atas meja berdering dengan sangat nyaring. Nama, Ibu, tertera di layarnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Mas Danu mengangkat telepon itu. Suara mertuaku langsung terdengar histeris dan ketakutan dari seberang sana. Danu, tolong Ibu, NU, ini ada orang-orang berseragam datang ke rumah. Mereka bilang rumah yang kita tempati ini harus dikosongkan malam ini juga karena status tanahnya bermasalah. Mobil yang kamu bawa juga mau ditarik. Danu, apa yang terjadi? Teriak ibunya dengan suara bergetar menahan tangis. Ponsel di tangan Mas Danu terlepas dan jatuh ke lantai. Kakinya lemas, tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Pria yang beberapa detik lalu dengan sombongnya mengancam akan menceraikanku, kini terduduk bersimpuh di lantai di depan kaki ayah. Mas Danu mulai menangis histeris. Ketakutan yang amat sangat terpancar dari matanya. Ia memeluk lutut ayah sambil memohon-mohon dengan suara yang parau. Ayah, tolong maafkan Danu. Ayah, Danu hilaf. Danu salah. Tolong jangan lakukan ini pada keluarga Danu. Ayah, Danu mohon. Ratapnya dengan tubuh yang bergetar hebat. Ia benar-benar kehilangan seluruh harga dirinya dalam sekejap mata. Aku hanya bisa memandang suamiku dengan rasa iba yang bercampur dengan kekecewaan yang teramat dalam. Malam itu, di bawah rintik hujan, aku menyaksikan bagaimana sebuah keangkuhan runtuh ketika di hadapan ketegasan seorang ayah yang membela kehormatan anak perempuannya. Suasana di dalam ruang tamu kecil itu semakin terasa mencekam. Suara tangis Mas Danu yang bersimpuh di lantai terdengar begitu memilukan. Sangat kontras dengan teriakan angkuhnya beberapa menit yang lalu. Di seberang telepon yang tergeletak di lantai, suara ibu mertuaku masih terdengar samar, meratap meminta kejelasan yang tak kunjung datang dari anak laki-laki kebanggaannya. Ayahku tetap berdiri tegak. Pandangannya lurus menatap Mas Danu yang sedang memeluk kakinya. Namun sama sekali tidak ada riak emosi di wajah parubaya itu. Ayah perlahan menarik kakinya mundur, membuat pegangan tangan Mas Danu terlepas begitu saja. Ayah menolak untuk luluh oleh air mata yang keluar karena rasa takut kehilangan materi, bukan karena rasa penyesalan yang tulus. Danu, panggil ayah. Suaranya terdengar sangat tenang namun berwibawa. Berdirilah. Jangan merendahkan dirimu sendiri setelah kamu dengan begitu tinggi menyombongkan posisimu sebagai kepala keluarga. Mas Danu mendongak. Wajahnya sembab dan napasnya memburu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia bangkit dan duduk kembali di kursi, meskipun tubuhnya masih gemetar hebat. Ia menatap ayah dengan pandangan memohon, lalu beralih menatapku yang sejak tadi hanya bisa membisu dengan air mata yang terus mengalir. Valen, tolong Mas. Valen, bisik Mas Danu dengan suara parau, meraih jemariku yang terasa dingin. Bicaralah pada ayah. Mas tahu masalah. Mas tidak seharusnya membentak ayah. Tidak seharusnya mengancammu dengan kata cerai. Mas hanya ingin berbakti pada ibu. Tolong mengerti posisi Mas. Valen. Mendengar kalimat, berbakti pada ibu, keluar dari mulutnya di situasi seperti ini. Hatiku yang tadinya hancur perlahan berubah menjadi rasa kecewa yang amat sangat. Aku menarik tanganku dari genggamannya secara perlahan namun tegas. Mas, ucapku, berusaha menahan agar suaraku tidak bergetar.
Berbakti kepada seorang ibu adalah kewajibanmu, dan aku tidak pernah melarang itu. Tapi memuliakan ibumu tidak harus dengan cara menginjak-injak harga diriku dan mengabaikan pemberian orang tuaku. Rumah itu adalah keringat ayah yang disiapkan untuk masa depan kita, bukan untuk kamu bagikan secara sepihak seolah itu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Mas Danu tertunduk dalam-dalam. Ia tidak bisa membantah kata-kataku. Selama setahun pernikahan kami, aku selalu mengalah. Aku menuruti kemauannya untuk tinggal di kontrakan sempit ini dengan alasan mandiri. Sementara rumah mewah pemberian ayah ia serahkan begitu saja kepada ibunya. Aku diam karena mengira dia sedang menguji kesetiaanku. Namun malam ini aku sadar, egonya telah membutakan rasa hormatnya padaku dan keluargaku. Ayah kembali melangkah, mendekati meja dan mengambil kembali ponselnya yang tadi sempat diletakkan. Ayah menatap Mas Danu dengan tatapan yang sangat dalam. Seorang laki-laki yang benar-benar berniat memimpin rumah tangga tidak akan pernah menggunakan kata cerai sebagai senjata untuk memenangkan ego, kata ayah. Setiap kalimatnya bagai tamparan keras bagi suamiku. Kamu menantangku untuk membawa Valen pulang, Danu. Dan kamu juga yang mengatakan bahwa jika kami tidak terima, kamu akan menceraikannya. Sekarang, aku di sini untuk menerima tantanganmu. Mas Danu langsung membelalak ketakutan. Tidak, ayah. Demi Allah, Danu tidak bermaksud begitu. Danu hanya emosi. Ayah, tolong batalkan perintah ayah ke Pak Arya. Ibu saya tidak punya tempat tinggal lain kalau rumah itu disegel malam ini. Itu urusanmu sebagai anak, Danu. Bukan urusanku, dan jelas bukan urusan Valen, jawab ayah dingin. Fasilitas yang kamu nikmati, jabatan yang kamu sandang, semuanya adalah bentuk kepercayaanku karena kamu adalah suami dari putriku. Ketika kamu dengan mudahnya berniat membuang putriku, maka saat itu juga seluruh kepercayaan dan fasilitas itu kembali ke tanganku. Ayah kemudian berbalik menatapku. Tatapan matanya seketika berubah menjadi sangat lembut dan penuh kasih sayang. Layaknya seorang cinta pertama bagi anak perempuannya. Valen, anakku, ayah tidak pernah mendidikmu untuk menjadi wanita yang lemah. Ayah membesarkanmu dengan penuh penghormatan, dan ayah tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu. Malam ini, keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin tetap tinggal di sini, atau ikut ayah pulang? Pertanyaan ayah membuat ruangan itu kembali senyap. Mas Danu menatapku dengan tatapan memohon yang amat sangat, seolah seluruh hidupnya kini digantungkan pada seuntai kalimat yang akan keluar dari bibirku. Aku memandangi sekeliling rumah kontrakan ini, mengingat setiap sudut tempat aku mengabdi setahun ini, mengingat bagaimana aku meredam seluruh egoku demi menghormati pria yang kini duduk gemetar di hadapanku. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipiku, dan memantapkan hatiku untuk mengambil sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Keheningan di dalam ruangan itu terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar untuk menanti jawaban yang akan keluar dari mulutku. Mas Danu menatapku dengan mata yang memerah dan berkaca-kaca. Jemarinya yang gemetar mencoba kembali meraih ujung pakaianku, seakan aku adalah satu-satunya tali penyelamat di tengah badai yang sedang menghantam hidupnya. Sementara itu, ayah tetap berdiri dengan tenang, memberikan ruang sepenuhnya bagiku untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Aku memejamkan mata sejenak. Bayangan setahun ke belakang berputar seperti roll film di dalam benakku. Aku mengingat bagaimana aku selalu berusaha tersenyum saat ibu mertuaku datang dan menuntut banyak hal. Aku mengingat bagaimana aku harus berhemat sedemikian rupa karena sebagian besar penghasilan Mas Danu dialihkan untuk membiayai gaya hidup adik-adiknya. Sementara kami sendiri tinggal di kontrakan yang atapnya bocor setiap kali hujan deras turun seperti malam ini. Selama ini aku bertahan karena mengira kesabaran adalah kunci bakti seorang istri. Namun malam ini, topeng kesabaran itu hancur bersama kalimat cerai yang begitu mudahnya ia lontarkan. Aku membuka mata, menatap lurus ke dalam manik mata Mas Danu. Tidak ada lagi keraguan di dalam diriku. Mas, ucapku dengan nada suara yang perlahan menjadi sangat stabil. Tidak ada lagi getaran ketakutan di sana. 1 tahun ini aku mencoba menjadi istri yang patuh.
Aku menerima ketika kamu meminta kita tinggal di sini. Aku bahkan menutup mata saat kamu menyerahkan rumah pemberian ayah kepada ibumu tanpa mendiskusikannya denganku terlebih dahulu. Aku menghargai niatmu untuk berbakti. Tapi malam ini, aku sadar bahwa bagimu, aku bukanlah bagian dari masa depan yang kamu hargai. Valen, demi Tuhan, Mas menyesal. Potong Mas Danu dengan suara tercekat. Air matanya kembali luruh. Mas hanya terpancing emosi karena merasa tersudut di depan ayah. Mas tidak benar-benar ingin menceraikanmu. Mas mencintaimu, Valen. Kalau kamu mencintaiku, Mas, kamu tidak akan pernah menggunakan kalimat sesakral itu untuk mengancam harga diri orang tuaku. Jawabku tegas, seiring dengan setetes air mata terakhir yang kuhapus dari pipiku. Pernikahan bukan permainan di mana kamu bisa mengancam akan membuangku setiap kali keputusanmu dipertanyakan. Malam ini, aku memilih untuk menghargai diriku sendiri. Aku memilih untuk ikut ayah pulang. Mendengar keputusanku, Mas Danu seolah kehilangan seluruh sisa udaranya. Ia terduduk lemas di lantai, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya sambil menangis terseduh-seduh. Penyesalan yang datang terlambat selalu terasa begitu menyakitkan. Namun konsekuensi atas kesombongannya harus tetap ia tanggung. Ayah mengangguk pelan. Seulas senyum bangga terpancar samar di wajahnya yang mulai dihiasi kerutan usia. Pilihan yang bijak. Valen, kemasi barang-barangmu yang penting saja. Apa yang menjadi milikmu, bawa bersamamu. Apa yang bukan milikmu, tinggalkan. Aku berdiri, melangkah perlahan menuju kamar tidur kami yang sempit. Di dalam kamar, aku mengambil sebuah koper berukuran sedang. Aku tidak berniat membawa seluruh pakaian atau perabotan yang ada di rumah ini. Aku hanya mengambil pakaian sehari-hari, dokumen-dokumen penting seperti ijazah dan akta kelahiran, serta beberapa barang pribadi yang kubeli dengan uangku sendiri sebelum kami menikah. Proses mengemas barang ini kulakukan dengan sangat tenang, tanpa terburu-buru, seolah setiap helai pakaian yang kumasukkan ke dalam koper adalah simbol dari pelepasan beban masa lalu yang selama ini menghimpit pundakku. Saat aku sedang merapikan koper, dari ruang tamu terdengar suara Mas Danu yang kembali berbicara dengan ibunya melalui telepon genggam yang tadi sempat terjatuh. "Ibu." Danu tidak tahu harus bagaimana lagi. Ratap Mas Danu dengan suara parau yang terdengar jelas hingga ke dalam kamar. Rumah itu memang milik Valen, Bu. Ayahnya membatalkan semuanya. Danu mungkin juga akan kehilangan pekerjaan Danu besok pagi. Tolong jangan marahi Danu, Bu. Danu sedang bingung. Mendengar percakapan itu, tidak ada lagi rasa benci atau dendam di hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa hambar. Mas Danu adalah contoh pria yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ia ingin terlihat sebagai pahlawan di mata keluarganya, namun menggunakan pundak istrinya sebagai batu pijakan secara paksa. Setelah memastikan semua barang penting sudah masuk ke dalam koper, aku menutup resletingnya dengan bunyi klik yang tegas. Aku menyeret koper itu keluar dari kamar, melangkah kembali ke ruang tamu di mana ayah sudah menunggu dengan setia di dekat pintu. Mas Danu mendongak saat mendengar langkah kakiku. Ia melihat koper di tanganku, dan matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Ia mencoba bangkit berdiri, meskipun kakinya masih terlihat lemas. "Valen, apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua? Kita bisa mulai lagi dari awal. Mas berjanji akan berubah. Mas akan meminta ibu mengembalikan rumah itu." Mohonnya dengan suara yang sangat lirih, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebagai seorang istri yang tinggal di rumah ini. Rumah itu sudah bukan lagi tentang siapa yang menempatinya, Mas, tapi tentang bagaimana kamu memandang posisiku di hidupmu. Selesaikan dulu urusanmu dengan keluargamu, dan biarkan aku menyelesaikan urusanku dengan ketenanganku. Ayah membuka pintu rumah kontrakan, membiarkan angin malam yang dingin dan sisa-sisa rintik hujan menyapa wajah kami. Di luar, sebuah mobil sedan hitam milik ayah sudah terparkir dengan mesin yang menyala halus, siap membawa kami pergi dari tempat yang penuh dengan kenangan pahit ini. Ayah mengambil alih koper dari tanganku dengan penuh kasih sayang. "Ayo, Valen, perjalanan kita masih panjang, dan hari esok menantimu dengan kehidupan yang jauh lebih baik."
Aku melangkah keluar, melewati ambang pintu tanpa menoleh ke belakang lagi. Di dalam rumah yang perlahan menjauh dari pandanganku, Mas Danu hanya bisa berdiri terpaku di tengah ruangan, ditemani oleh penyesalan yang akan menghantuinya sepanjang malam, menyadari bahwa ia telah menghancurkan istana rumah tangganya sendiri demi sebuah keangkuhan yang semu. Langkah kakiku terasa jauh lebih ringan saat menuruni anak tangga semen yang basah di depan kontrakan. Ayah berjalan di sampingku, memayungiku dengan payung besar berwarna hitam, memastikan tidak ada satupun tetes air hujan malam itu yang mengenai tubuhku. Setelah meletakkan koperku di bagasi, ayah membukakan pintu mobil untukku. Begitu aku duduk di dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma terapi lavender yang menenangkan, aku mengembuskan napas panjang. Rasa sesak yang menyiksa dadaku selama beberapa jam terakhir perlahan mulai terurai. Mobil sedan hitam itu perlahan bergerak membelah jalanan kota yang sepi karena diguyur hujan. Melalui kaca jendela yang berembun, aku melihat siluet rumah kontrakan itu semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Di dalam hati, aku membisikkan kata perpisahan untuk 1 tahun masa laluku yang penuh dengan air mata tersembunyi. Ayah yang duduk di kursi kemudi sesekali melirik ke arahku. Ia tidak langsung menghujaniku dengan pertanyaan atau nasihat-nasihat yang menceramahi. Ayah tahu betul, saat ini yang kubutuhkan bukanlah analisis tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan sebuah kehadiran yang tulus dan rasa aman yang sempat hilang dari hidupku. Kamu mau makan sesuatu dulu, Valen? Atau kita langsung pulang ke rumah? Tanya ayah lembut, memecah keheningan yang nyaman di antara kami. Langsung pulang saja, ayah. Valen hanya ingin istirahat. Jawabku sambil memaksakan sebuah senyuman tipis untuk menenangkan hati ayah. Ayah mengangguk paham, lalu menjangkau tangan kiriku dan mengusapnya perlahan. Semua akan baik-baik saja. Nak, kamu sudah mengambil keputusan yang sangat berani malam ini. Ayah bangga padamu. Sekitar 30 menit perjalanan, mobil ayah akhirnya memasuki gerbang sebuah kompleks perumahan yang asri. Mobil berhenti di depan sebuah rumah berlantai 2 dengan arsitektur klasik modern. Rumah masa kecilku. Rumah di mana aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Sebelum akhirnya aku memilih keluar untuk mengikuti seorang pria yang mengira bisa memperlakukanku sesuka hatinya. Begitu pintu rumah dibuka, Bei Minah, asisten rumah tangga yang sudah ikut dengan keluarga kami sejak aku masih SD, menyambut kami dengan wajah cemas yang kemudian berubah menjadi haru. Rupanya ayah sudah mengabari Bei Minah sebelumnya. Non Valen. Bei Minah langsung memelukku erat. Ya Allah, Non. Kamarnya sudah Bibi rapikan, persis seperti dulu sebelum Non menikah. Bibi juga sudah buatkan teh jahe hangat di kamar. Terima kasih ya, Bei. Bisikku, merasakan kehangatan rumah yang sesungguhnya. Rumah bukanlah tentang seberapa megah bangunannya, melainkan tentang seberapa besar kita dihargai dan disayangi di dalamnya. Aku melangkah menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2. Ketika pintu kamarku buka, aroma ruangan ini masih sama. Buku-buku novelku masih tertata rapi di rak, dan beberapa lukisan cat air hasil karyaku dulu masih menggantung indah di dinding. Di atas tempat tidur yang rapi, segelas teh jahe hangat masih mengepulkan uap tipis. Aku meletakkan tas kecilku, berjalan menuju balkon kamar, dan menatap rintik hujan yang mulai mereda. Sementara aku mencoba menenangkan pikiran, di tempat lain, aku tahu badai baru saja dimulai bagi Mas Danu. Ponselku yang kuletakkan di atas meja rias terus-menerus bergetar. Layarnya menyala bergantian, menampilkan belasan panggilan tak terjawab dari Mas Danu dan beberapa pesan teks singkat yang masuk bertubi-tubi. Aku berjalan mendekat, lalu mengambil ponsel tersebut untuk membaca pesan-pesan yang dikirimkannya. Valen, tolong angkat teleponku. Ibu menangis terus. Petugas dari perusahaan ayahmu benar-benar menyegel rumah itu malam ini juga. Ibu dan adik-adikku terpaksa mengungsi ke rumah Bibi. Valen, Mas mohon, jangan hancurkan karir Mas yang baru saja dimulai. Kita bicarakan ini baik-baik, ya. Pesan berikutnya menyusul beberapa menit kemudian. Valen, Mas tahu masalah. Mas egois. Mas berjanji akan mengembalikan rumah itu atas namamu sepenuhnya dan kita akan tinggal di sana. Tolong beri Mas satu kesempatan lagi.
Mas tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Valen. Aku membaca setiap baris kata-kata itu dengan perasaan hambar. Sangat jelas terlihat di mana letak ketakutan Mas Danu yang sebenarnya. Dia tidak takut kehilanganku karena dia mencintaiku. Dia ketakutan karena semua topeng kemewahan, jabatan, dan harga diri semu yang selama ini dia banggakan di depan ibunya, kini runtuh akibat kesombongannya sendiri. Dia meratapi pekerjaannya. Dia meratapi nasib ibunya. Namun dia melupakan bagaimana dia telah menghancurkan hatiku dengan kalimat cerai yang ia anggap remeh. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol kunci pada ponselku. Malam ini, aku memilih untuk tidak membalas satupun pesan darinya. Aku tidak ingin membiarkan diriku kembali terseret dalam pusaran manipulasinya yang selalu menggunakan alasan, bakti kepada orang tua, untuk menutupi kesalahannya sendiri. Aku mematikan daya ponselku sepenuhnya, membiarkan malam ini menjadi malam pertama di mana aku tidur tanpa memikirkan beban sebagai seorang istri yang diabaikan. Sambil menyesap teh jahe hangat buatan Beiminah, aku menatap langit malam yang perlahan mulai menampakkan 1-2 bintang di balik sisa awan mendung. Aku tahu, hari esok akan membawa babak baru, persidangan baru, dan perjuangan baru untuk melepaskan ikatan yang salah ini. Namun untuk malam ini, aku bersyukur karena aku berada di tempat yang tepat, di dalam dekap hangat sebuah keluarga yang tidak pernah membiarkanku berjalan sendirian. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamarku, melukis garis-garis emas di atas lantai kayu yang bersih. Ini adalah pagi pertama aku terbangun bukan oleh suara alarm yang bising atau tuntutan untuk menyiapkan sarapan sebelum subuh, melainkan oleh kicauan burung di halaman belakang rumah ayah. Aku terduduk di tepi ranjang, menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 1 tahun terakhir, dadaku tidak terasa sesak saat memulai hari. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian kasual yang rapi, aku melangkah turun ke ruang makan. Di sana, ayah sudah duduk tenang sambil membaca tablet elektroniknya, ditemani secangkir kopi hitam tanpa gula. Bau harum nasi goreng buatan Beiminah langsung menyapa indera penciumanku. "Pagi, ayah," sapaku sambil menarik kursi di hadapannya. Ayah mendongak, menurunkan tabletnya, dan tersenyum sangat hangat. "Pagi, anakku. Bagaimana tidurmu?" "Nyenyak. Sangat nyenyak, ayah. Sudah lama Valen tidak tidur sepulas ini," jawabku jujur sembari menyendokkan nasi goreng ke piringku. Ayah mengangguk, lalu menopang dagunya dengan kedua tangan, menatapku dengan pandangan serius namun lembut. "Valen, hari ini adalah hari Selasa. Seperti yang ayah katakan semalam, konsekuensi harus tetap berjalan. Pukul 9 nanti, tim legal dari perusahaan ayah akan datang ke kantor Danu untuk mengurus pencabutan seluruh fasilitas dan pembatalan investasi kerjasama. Ayah ingin bertanya padamu sekali lagi, apakah kamu sudah mantap dengan keputusanmu?" Aku menghentikan suapanku sejenak. Pertanyaan ayah tidak membuatku ragu, justru semakin memantapkan langkahku. "Valen sudah mantap, ayah. Valen tidak ingin menjadi penghalang bagi Mas Danu untuk belajar apa arti tanggung jawab dan menghargai orang lain. Biarkan semua berjalan sesuai hukum dan aturan perusahaan. Baik jika itu maumu. Ayah hanya memastikan tidak ada penyesalan di hatimu," ucap ayah bangga. Sementara itu, di sudut lain kota ini, atmosfer yang sepenuhnya berbeda sedang terjadi di kantor pusat PT Pratama Jaya, anak perusahaan milik keluarga kami tempat Mas Danu bekerja. Mas Danu tiba di kantor dengan penampilan yang sangat berantakan. Lingkaran hitam menggelayut di bawah matanya karena sama sekali tidak bisa tidur semalaman. Kemejanya agak kusut, dan dasinya tidak terpasang dengan rapi seperti biasanya. Setiap kali berpapasan dengan rekan kerjanya, ia hanya menunduk, mengabaikan sapaan mereka dengan pikiran yang berkecamuk. Baru saja ia meletakkan tas kerjanya di meja kubikel ruangan manajernya. Pintu ruangannya diketuk dengan keras. Sekretaris divisi melongokkan kepalanya dengan wajah tegang. "Pak Danu, Anda dipanggil menghadap ke ruang direktur utama sekarang juga. Pak Direktur meminta Anda membawa seluruh laporan aset dan berkas investasi kuartal ini," ujar sekretaris itu dengan suara berbisik. Jantung Mas Danu serasa mencelos ke lambung. Dengan tangan yang dingin dan gemetar, ia merapikan berkas-berkas yang diminta,
lalu melangkah menuju lantai paling atas gedung dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keputusasaan. Begitu ia melangkah masuk ke dalam ruang direktur utama yang luas dan mewah, langkah kaki Mas Danu langsung terhenti. Di dalam ruangan itu, bukan hanya ada direktur utama, melainkan sudah ada 3 orang pria asing bersetelan jas hitam rapi yang duduk di sofa panjang. Di tengah meja, terletak beberapa map tebal berlogo firma hukum milik keluarga ayahku. "Silakan duduk, Danu," ucap direktur utama dengan nada suara yang sangat formal dan dingin, tanpa senyuman sedikit pun. Mas Danu duduk dengan kaku di kursi tunggal. "Iya, Pak. Ada apa ya?" Salah satu pria berjas hitam, yang merupakan kepala tim legal ayah, membenarkan posisi kacamata dan membuka map di hadapannya. "Saudara Danu, kami di sini atas perintah langsung dari pemilik saham mayoritas, Bapak Baskoro. Berdasarkan evaluasi mendadak terkait integritas dan penyalahgunaan wewenang, per hari ini, seluruh nota kesepahaman investasi senilai 5 miliar rupiah untuk divisi yang Anda pimpin resmi dibatalkan." Apa? Tapi kenapa, Pak? Proyek itu sedang berjalan dengan baik." Protes Mas Danu dengan suara yang mulai meninggi karena panik. "Bukan hanya itu," lanjut pengacara tersebut, tidak memedulikan interupsi Mas Danu. "Fasilitas rumah dinas yang saat ini ditempati oleh keluarga Anda telah ditarik karena status kepemilikan tanahnya adalah milik pribadi keluarga Bapak Baskoro, bukan aset perusahaan. Dan yang terakhir, direksi telah memutuskan untuk memberhentikan Anda dari posisi manajer operasional secara tidak hormat karena pelanggaran klausul etika kontrak kerja." Mendengar rentetan kalimat itu, Mas Danu seolah dihantam oleh godam besar tepat di dadanya. Wajahnya memucat. Keringat dingin mengucur deras membasahi pelipisnya. Jabatan manajer yang selama ini ia pamerkan di depan ibu dan kerabatnya, rumah besar yang ia serahkan secara sepihak untuk keluarganya, semuanya lenyap dalam hitungan menit. "Pak, tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Ini urusan pribadi saya dengan Valen, kenapa harus dibawa ke urusan pekerjaan?" teriak Mas Danu frustrasi, melupakan sopan santunnya di depan direktur utama. Direktur utama mengetuk meja dengan pulpennya, memberikan tatapan tajam. "Danu, jaga bicaramu. Kamu bisa berada di posisi ini karena rekomendasi penuh dari Pak Baskoro. Ketika beliau menarik kembali rekomendasinya, itu artinya kamu tidak lagi memiliki nilai di perusahaan ini. Silakan kemasi barang-barangmu sebelum jam makan siang, atau keamanan yang akan mengantarmu keluar." Mas Danu termenung, tubuhnya lemas tak bertulang. Di dalam benaknya yang kacau, ia baru menyadari bahwa kekuasaan dan kesombongan yang ia agung-agungkan semalam tidak lebih dari sekadar debu yang bisa ditiup hilang kapan saja oleh orang yang tepat. Penyesalan yang mendalam mulai merayapi dinding hatinya, namun pintu maaf telah tertutup rapat oleh keangkuhannya sendiri. Siang itu, udara kota terasa agak gerah meskipun sisa-sisa hujan semalam masih membekas di aspal jalanan. Aku duduk di salah satu sudut kafe yang tenang tidak jauh dari rumah ayah. Di hadapanku, secangkir es kopi susu yang mulai mencair dibiarkan begitu saja. Aku sengaja memilih tempat ini untuk bertemu dengan Mas Danu. Ini adalah permintaannya yang kesekian puluh kali melalui pesan singkat sejak dia meninggalkan kantornya dengan membawa sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya yang dipecat secara tidak hormat. Aku sengaja tidak ingin dia datang ke rumah ayah. Rumah ayah adalah tempat perlindunganku, tempat suci yang tidak boleh lagi dikotori oleh teriakan ego atau manipulasi kata-kata yang biasa dia gunakan. Pintu kaca kafe berdenting. Aku mendongak dan melihat sesosok pria melangkah masuk dengan ragu-ragu. Penampilan Mas Danu benar-benar jauh berbeda dari pria angkuh yang berdiri tegak menantang ayah semalam. Kemeja kerjanya berkerut di bagian lengan, rambutnya berantakan, dan wajahnya tampak kuyu dengan mata yang cekung. Kehilangan jabatan dan fasilitas dalam waktu kurang dari 24 jam seolah telah menguras seluruh energi dan kesombongan dari dalam dirinya. Begitu melihatku, langkahnya bergegas. Ia langsung menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan napas yang agak memburu. "Valen, terima kasih. Terima kasih karena kamu masih mau menemui Mas," ucapnya lirih. Suaranya terdengar serak dan bergetar. Aku menatapnya dengan pandangan yang datar. Tidak ada rasa benci, tidak ada pula rasa kasihan yang berlebihan.
Hanya ada sebuah ketegasan yang sudah bulat. Aku kesini bukan untuk berdebat, Mas. Aku hanya ingin mendengarkan apa yang ingin kamu sampaikan, sekaligus memberikan ini. Aku menggeser sebuah map tebal berwarna putih ke arahnya. Di bagian depan map tersebut, tertera tulisan yang sangat jelas dari Pengadilan Agama. Mas Danu melirik map itu, dan sedetik kemudian wajahnya kembali memucat pasi. Gugatan cerai? Bisiknya dengan nada suara yang meninggi, menatapku dengan pandangan ketakutan yang amat sangat. Valen, tidak. Mas mohon jangan lakukan ini. Mas tahu Mas bersalah. Mas mengakui semuanya. Mas sudah kehilangan pekerjaan Mas hari ini. Ibu dan adik-adik Mas sekarang terpaksa menumpang di rumah kerabat karena rumah itu disegel. Tolong jangan tinggalkan Mas di saat kondisi Mas hancur seperti ini. Valen. Mas Danu mencoba meraih kedua tanganku yang berada di atas meja. Namun dengan cepat aku menariknya mundur, melipat kedua tanganku di dada. Mas Danu, panggilku dengan suara yang sangat tenang namun menusuk. Kamu memintaku untuk tidak meninggalkanmu di saat kamu hancur. Tapi apakah kamu ingat, berapa kali kamu mengabaikan perasaanku saat kamu sedang berada di atas? Saat kamu merasa memegang kendali atas segalanya. Mas hanya ingin membahagiakan ibu. Valen, kenapa kamu dan ayahmu begitu tega menghukum niat baik seorang anak? Mas Danu mulai menggunakan pembelaan klasiknya, mencoba membuatku merasa bersalah atas situasi ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kekecewaan. Jangan berlindung di balik kata berbakti untuk membenarkan ketidakadilanmu, Mas. Berbakti kepada orang tua tidak pernah berjalan beriringan dengan cara menzolimi istri. Kamu memberikan rumah yang jelas-jelas tertulis atas namaku kepada ibumu tanpa izin dariku. Kamu membiarkan adik-adikmu hidup mewah dari hasil keringat yang seharusnya menjadi tabungan masa depan rumah tangga kita. Sementara aku harus mengalah tinggal di kontrakan bocor. Dan puncaknya semalam, kamu dengan begitu mudahnya mengancam akan menceraikanku seolah aku adalah barang yang tidak berharga. Mas Danu terdiam. Kata-kataku mengunci semua argumen yang sudah ia siapkan di kepalanya. Ayahku tidak menghancurkan kariermu, Mas. Lanjutku lagi, menatap lurus ke matanya. Ayah hanya mengambil kembali apa yang memang sejak awal menjadi miliknya dan bukan hakmu. Kamu menikmati semua fasilitas itu karena kamu adalah suamiku. Ketika kamu merasa bisa membuangku begitu saja, maka secara otomatis alasanmu untuk menikmati fasilitas itu juga hilang. Kamu runtuh karena kesombonganmu sendiri, bukan karena orang lain. Air mata mulai mengalir di pipi Mas Danu. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi dengan lemas, menyadari bahwa taktik manipulasinya tidak lagi mempan di hadapanku. Wanita yang selama 1 tahun ini selalu diam, mengalah, dan menuruti kata-katanya kini telah berubah menjadi sosok yang begitu kokoh dan tidak tergoyahkan. Tolong tanda tangani surat itu dengan baik, Mas. Kita selesaikan ini tanpa harus memperpanjang drama di pengadilan. Ucapku sambil berdiri dari kursi, menyampirkan tas kecilku di pundak. Urusan rumah yang ditempati ibumu, silakan bicarakan dengan tim legal ayah jika kamu ingin menyewanya secara resmi. Tapi untuk hubungan kita, batasan sabarku sudah selesai semalam. Aku berbalik dan melangkah pergi meninggalkan meja itu, tanpa menunggu jawabannya lagi. Dari belakang, aku bisa mendengar suara isak tangisnya yang tertahan di tengah keramaian kafe. Langkahku mantap menuju pintu keluar, menyambut masa depan baru yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku sendiri. Suara denting pintu kaca kafe kembali terdengar saat aku melangkah keluar menuju pelataran parkir. Udara siang itu terasa menerpa wajahku, membawa rasa lega yang teramat sangat. Di dalam sana, aku telah meninggalkan masa laluku yang penuh dengan kepasrahan yang salah arti. Aku tidak menoleh lagi ke belakang, karena aku tahu, di meja sudut kafe itu, Mas Danu sedang menatap map putih yang akan mengubah garis hidup kami masing-masing. Aku masuk ke dalam mobil dinas yang dikendarai oleh sopir ayah. Begitu pintu tertutup rapat, aku menyandarkan kepala pada bantalan kursi yang empuk. Handphone di dalam tasku lirik sekilas. Layarnya bersih dari notifikasi karena dayanya masih sengaja kumatikan. Aku ingin menikmati beberapa jam ke depan tanpa gangguan, tanpa perlu mendengar ratapan penyesalan yang tidak akan bisa mengubah keputusan yang telah kuambil.
Non Valen, kita langsung pulang ke rumah atau ada agenda lain? Tanya Pak Joko, sopir setia keluarga kami, dari balik kemudi. Aku terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Menjadi wanita yang kembali ke rumah orang tua setelah kegagalan rumah tangga tentu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Namun, aku menolak untuk menjadi wanita yang hanya berdiam diri meratapi nasib di dalam kamar mewah milik ayah. Aku memiliki pendidikan. Aku memiliki keahlian yang selama setahun ini kupendam demi menjadi istri penurut yang diinginkan Mas Danu. Pak Joko, tolong antarkan saya ke daerah Sudirman, ke gedung pusat perbelanjaan dan perkantoran Creative Hub. Jawabku mantap. Baik, Non. Sebelum menikah dengan Mas Danu, aku adalah seorang desainer grafis lepasan yang memiliki portofolio cukup solid. Beberapa klien luar negeri bahkan sempat bekerja sama denganku untuk mendesain identitas visual merek mereka. Namun, setelah menikah, Mas Danu memintaku berhenti dengan alasan bahwa nafkah darinya sebagai manajer operasional sudah lebih dari cukup, yang pada kenyataannya, sebagian besar uang itu justru mengalir ke rekening ibunya, sementara aku harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan dapur di rumah kontrakan kami. 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung modern dengan arsitektur kaca yang megah. Aku turun dan melangkah masuk ke dalam area Creative Hub. Tempat ini dipenuhi oleh anak-anak muda, laptop yang terbuka, dan aroma kopi yang pekat. Suasana dinamis yang sudah lama kurindukan. Aku menghidupkan kembali ponselku. Begitu daya aktif, ratusan pesan dan panggilan masuk beruntun dari Mas Danu langsung membanjiri layar. Namun aku mengabaikannya. Aku langsung membuka aplikasi surat elektronik dan mencari kontak seorang sahabat lama bernama Siska, yang kini sukses mendirikan sebuah agensi periklanan digital di gedung ini. Aku mengirimkan pesan singkat padanya. Siska, aku sedang di lantai dasar kantormu. Apakah kamu ada waktu luang sekitar 15 menit? Aku ingin mengobrol. Hanya butuh waktu 3 menit bagi Siska untuk membalas. Valen, serius kamu di bawah? Naik sekarang ke lantai 4. Aku tunggu di ruangan kerja. Aku tersenyum, melangkah menuju lift dengan hati yang berdebar halus namun penuh semangat. Saat lift bergerak naik, aku menatap pantulan diriku di dinding kaca lift. Gaun kasual berwarna pastel yang kukenakan, rambut yang kuikat rapi, dan sepasang mata yang kini tidak lagi menyimpan kesedihan. Ini adalah Valen yang sesungguhnya. Wanita yang mandiri, cerdas, dan siap mengambil alih kemudi hidupnya sendiri. Pintu lift terbuka di lantai 4. Suasana kantor Siska sangat hidup, penuh dengan papan tulis berisi coretan ide dan desain-desain kreatif yang terpajang di dinding. Siska langsung berlari kecil keluar dari ruangannya begitu melihatku. Valen, ya ampun, kemana saja kamu setahun ini? Susah sekali dihubungi setelah jadi nyonya manajer. Peluk Siska erat, menyapaku dengan kehangatan seorang sahabat sejati. Kami kemudian masuk ke dalam ruang kerjanya yang nyaman. Siska membuatkan 2 cangkir teh hangat untuk kami. Saat kami duduk berhadapan, Siska menatapku dengan jeli. Sebagai seorang yang bergerak di bidang kreatif, dia sangat peka terhadap perubahan aura seseorang. Kamu kelihatan berbeda, Len. Lebih segar, tapi ada sesuatu yang besar yang baru saja terjadi. Ya? Tanya Siska hati-hati. Aku menyesap teh hangatku, merasakan kehangatannya mengalir ke tenggorokan. Aku menatap sahabatku dengan senyuman tulus. Aku baru saja menyerahkan gugatan cerai kepada Danu, SIS. Dan aku kesini bukan untuk menangis, tapi untuk bertanya, apakah agensimu masih butuh seorang desainer grafis senior? Siska tertegun, matanya membelalak tidak percaya. Namun beberapa detik kemudian senyuman lebar terbit di wajahnya. Langkah awal untuk membangun kembali mimpiku yang sempat runtuh, kini resmi dimulai di tempat ini. Ruangan kerja Siska mendadak hening setelah kalimat itu keluar dari mulutku. Sahabatku itu meletakkan cangkir tehnya perlahan. Matanya menatapku lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa keraguan atau kesedihan yang mungkin kusembunyikan. Namun, yang ia temukan di sepasang mataku hanyalah ketegasan yang sudah mengkristal. Valen, kamu serius? Tanya Siska memastikan, suaranya merendah, penuh dengan empati seorang sahabat.
Aku tidak akan bertanya apa yang si Danu itu lakukan sampai kamu mengambil keputusan sebesar ini. Tapi kalau kamu tanya apakah agensiku butuh desainer sepertimu, jawabannya bukan cuma butuh. Len, kami sedang keteteran mencari art director untuk memegang proyek kampanye visual sebuah produk kecantikan internasional bulan depan. Siska bangkit dari kursinya, mengambil sebuah tablet digital dari meja kerjanya, lalu menggesernya ke hadapanku. Di layarnya, tertera draft konsep yang masih setengah matang. Klien menginginkan konsep tentang women empowerment, wanita yang bangkit dan menemukan kekuatannya kembali. Begitu melihatmu melangkah masuk ruangan ini tadi, aku langsung merasa, kamulah orang yang paling tepat untuk menerjemahkan rasa itu ke dalam visual. Lanjut Siska dengan mata berbinar penuh semangat. Aku menatap layar tablet itu. Jemariku menyentuh permukaannya, membolak-balik draft desain yang ada. Rasa familiar yang sempat mati suri selama setahun ini mendadak bergejolak kembali di dalam dadaku. Ide-ide kreatif langsung bermunculan di kepalaku seperti kembang api. Aku tersenyum. Kali ini sebuah senyuman penuh rasa percaya diri yang mutlak. Beri aku waktu sampai besok pagi. SIS. Aku akan buatkan 3 alternatif konsep dasar untuk proyek ini. Ucapku mantap. Itulah Valen yang ku kenal. Siska bertepuk tangan kecil dengan gembira. Urusan kontrak kerja dan kompensasi akan kukirim ke emailmu sore ini. Selamat bergabung kembali di dunia nyata, Valen. Sore harinya, aku pulang ke rumah ayah dengan perasaan yang jauh lebih membubung tinggi. Aku langsung menuju ke ruang kerja ayah di lantai bawah. Pintu kayu jati yang besar itu sedikit terbuka, memperlihatkan ayah yang sedang memeriksa beberapa dokumen kerja. Ayah, panggilku lembut sambil mengetuk pintu. Ayah mendongak, langsung meletakkan kacamata bacanya begitu melihatku masuk. Ah, Valen, bagaimana pertemuanmu dengan Danu tadi siang? Semuanya lancar. Aku duduk di sofa kulit di sudut ruangan, diikuti oleh ayah yang berpindah duduk di hadapanku. Lancar. Ayah, surat gugatan sudah Valen serahkan secara langsung. Mas Danu sempat memohon, tapi Valen sudah menutup pintu itu rapat-rapat. Aku menarik napas sejenak, lalu melanjutkan dengan nada bangga. Dan satu hal lagi, ayah, mulai besok, Valen sudah kembali bekerja. Siska menarik Valen untuk jadi art director di agensinya. Mendengar hal itu, mata ayah berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangannya, mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang. Ayah tahu kamu wanita yang kuat. Nak, uang dan fasilitas yang ayah miliki bisa menjamin hidupmu sampai tua. Tapi melihatmu kembali berdiri di atas kakimu sendiri dengan binar mata seperti ini, itu adalah kebahagiaan terbesar bagi ayah. Namun, ketenangan malam itu kembali terusik ketika Bey Minah mengetuk pintu ruang kerja dengan wajah panik. Pak, Non Valen, di luar ada Danu bersama ibunya. Mereka menangis di depan pagar, memohon-mohon ingin bertemu dengan Non Valen dan Bapak. Lapor Bey Minah dengan suara bergetar. Ayah melirikku, memberikan isyarat seolah bertanya apakah aku siap menghadapi mereka sekali lagi. Aku mengangguk pelan. Biarkan mereka masuk ke ruang tamu depan, Bey. Tapi jangan biarkan mereka masuk lebih jauh dari itu. Biar Valen yang temui. Aku berdiri, merapikan pakaianku. Kali ini, aku tidak akan menemui mereka sebagai Valen yang lemah, menantu yang bisa disetir dan diabaikan hak-haknya. Aku melangkah ke ruang tamu depan dengan kepala tegak, siap menghadapi sisa-sisa badai masa lalu sebelum benar-benar melangkah ke masa depan. Langkah kakiku terdengar teratur di atas lantai marmer ruang tamu yang dingin. Dari balik pilar pembatas, aku bisa melihat 2 sosok yang selama 1 tahun ini selalu menuntut kepatuhanku. Mas Danu duduk di pinggir sofa dengan kepala tertunduk dalam, sementara di sampingnya, ibu mertuaku, Ibu Utami, duduk dengan wajah sembab dan mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Tidak ada lagi perhiasan emas yang biasanya berderet di pergelangan tangannya. Tidak ada lagi tatapan angkuh yang selalu memandang rendah daster rumahanku. Begitu aku melangkah masuk ruangan, Ibu Utami langsung bangkit dari duduknya. Ia melangkah tergesa mendekatiku. Lalu tanpa diduga, ia meraih kedua tanganku. Telapak tangannya terasa gemetar dan dingin. Valen, Ibu mohon. Nak,
Maafkan Danu. Ratap Ibu Utami dengan suara parau yang terdengar sangat menyedihkan. Ibu tidak tahu kalau semua ini akan jadi seperti ini. Rumah tempat kami tinggal disegel. Valen, barang-barang kami masih tertumpuk di halaman rumah bibimu. Danu juga baru saja bilang kalau dia dipecat dari kantor. Bagaimana nasib keluarga kami, Nak? Aku menarik tanganku secara perlahan dari genggamannya. Mundur satu langkah untuk menjaga jarak yang aman. Aku menatap wanita tua di hadapanku ini dengan perasaan hambar. Ibu, silakan duduk dulu. Ucapku dengan nada suara yang sangat sopan namun terasa sangat berjarak. Kita bicarakan ini dengan tenang. Tidak perlu menangis seperti ini. Mas Danu mendongak. Matanya yang memerah menatapku dengan tatapan penuh keputusasaan. Valen, Mas tahu masalah karena menyerahkan rumah itu pada ibu tanpa izinmu. Tapi Mas lakukan itu karena Mas sayang pada ibu. Mas ingin menjadi anak yang berbakti. Apakah salah jika seorang anak ingin membahagiakan ibunya? Mendengar pertanyaan itu, aku menghela napas panjang. Aku berjalan menuju kursi tunggal di seberang mereka dan duduk dengan anggun, melipat kedua tanganku di atas pangkuan. Mas Danu, Ibu Utami, panggilku, menatap mereka bergantian. Berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat mulia, dan aku tidak pernah sekalipun melarang Mas Danu untuk membahagiakan ibu. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri malam ini. Aku menjeda kalimatku, memastikan setiap kata yang keluar dari mulutku terdengar jelas dan tegas. Mas Danu ingin berbakti, tapi menggunakan aset milik orang lain. Rumah itu adalah hadiah dari ayahku untukku, bukan hasil keringat Mas Danu. Bagaimana bisa Mas menyebut itu bentuk bakti? Jika Mas memberikan sesuatu yang bukan hak Mas kepada ibu, itu bukan berbakti. Mas, itu adalah kesombongan untuk terlihat hebat di mata keluarga dengan cara mengorbankan hak istri sendiri. Wajah Ibu Utami tampak berubah mendengar kalimatku. Ia mencoba menyela. Tapi Valen, Danu itu suamimu. Bukankah apa yang menjadi milik istri juga menjadi milik suami? Secara hukum dan agama, tidak begitu, Ibu. Jawabku langsung secara instan, memotong argumennya dengan lembut namun menohok. Harta bawaan dan hadiah pernikahan dari orang tua saya adalah hak mutlak saya. Selama 1 tahun ini, aku diam bukan karena aku tidak tahu hukum. Aku diam karena aku berharap Mas Danu bisa menyadari posisinya dan mulai menghargaiku. Tapi ketika Mas Danu dengan begitu ringannya mengucapkan kata cerai semalam hanya karena rumah itu dipertanyakan, disitulah aku sadar bahwa kesabaranku sudah sampai pada batasnya. Mas Danu kembali menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang menahan tangis. Penyesalan itu kini benar-benar menggerogoti sisa harga dirinya. Valen, tolong bicara pada ayahmu. Mohon Mas Danu dengan suara parau dari balik tangannya. Cabut gugatan cerai itu. Valen, Mas berjanji akan berubah. Mas akan cari pekerjaan baru dan kita mulai lagi dari bawah. Mas tidak mau berpisah darimu. Aku menatap pria yang pernah kuhormati sebagai imamku itu. Surat gugatan sudah ada di tanganmu. Mas, aku tidak akan menariknya kembali. Proses hukum akan tetap berjalan di pengadilan. Ibu Utami yang menyadari bahwa air mata mereka tidak lagi bisa melunakkan hatiku, perlahan mengubah raut wajahnya. Rasa panik dan ketakutan akan kehilangan kemewahan hidup membuat topeng kesopanannya mulai retak. Jadi kamu benar-benar tega, Valen? Kamu mau melihat suamimu hancur dan ibunya telantar di jalanan? Di mana hati nuranimu sebagai seorang wanita? Tanya Ibu Utami dengan nada yang mulai meninggi, beralih dari memohon menjadi menyalahkan. Aku berdiri dari kursiku, menandakan bahwa pertemuan malam ini sudah cukup bagiku. Aku menatap Ibu Utami dengan pandangan yang teduh namun sedalam samudra. Hati nuraniku sudah habis selama 1 tahun ini. Ibu, saat aku harus mengalah memakai uang pribadiku untuk makan sehari-hari karena gaji Mas Danu habis untuk membiayai gaya hidup adik-adik Mas Danu. Di mana hati nurani ibu saat itu melihat menantumu tinggal di rumah kontrakan yang bocor sementara ibu menikmati rumah mewah pemberian orang tuaku? Pertanyaanku membuat Ibu Utami bungkam 1000 bahasa. Wajahnya bergantian antara merah padam dan pucat. Beiminah,
Panggilku dengan suara yang cukup lantang. Tolong antar tamu kita ke depan pagar. Pertemuan malam ini sudah selesai. Aku berbalik, melangkah meninggalkan ruang tamu tanpa memedulikan panggilan Mas Danu yang terus menyebut namaku. Malam ini, aku telah menutup satu pintu lagi dengan rapat, membiarkan mereka menyelesaikan masalah yang mereka ciptakan sendiri, sementara aku bersiap untuk membuka lembaran baru pekerjaanku besok pagi. Matahari pagi kembali terbit, memancarkan kehangatan yang perlahan mengusir sisa-sisa ketegangan dari malam sebelumnya. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menatap pantulan diriku yang mengenakan setelan blazer kerja berwarna biru dongker yang dipadukan dengan kemeja putih bersih. Rambutku kusanggul rapi ke atas, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah. Hari ini adalah hari pertama aku kembali melangkah ke dunia profesional sebagai seorang art director di agensi Siska. Tidak ada lagi das terkusam, tidak ada lagi tatapan mata yang layu karena memikirkan menu sarapan murah apa yang harus kumasak dengan uang belanja yang pas-pasan. Aku mengambil tas kerja kulit milikku, memasukkan laptop dan buku sketsa yang semalaman sudah kupenuhi dengan coretan konsep baru. Sebelum turun, aku menyempatkan diri menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungku yang kini berdegup bukan karena kecemasan, melainkan karena ambisi dan semangat yang telah lama padam. Di lantai bawah, ayah sudah menungguku di dekat meja makan. Beliau menurunkan koran paginya begitu mendengar ketukan langkah sepatu hak tinggiku. Senyuman bangga terukir jelas di wajahnya yang berwibawa. "Kamu kelihatan sangat luar biasa, Valen," puji ayah lembut, beranjak dari kursinya untuk mendekatiku. "Persis seperti ibumu dulu saat pertama kali memimpin proyek besar di perusahaan." "Terima kasih, ayah. Semua ini berkat dukungan ayah yang tidak pernah putus," jawabku tulus, mencium punggung tangan pria yang selalu menjadi pelindung terbaik dalam hidupku. "Pak Joko sudah siap di depan. Pergilah, nak, jemput kembali mimpimu yang sempat tertunda," ucap ayah sambil menepuk pundakku pelan. Perjalanan menuju kantor Siska terasa begitu cepat. Jalanan kota Jakarta yang pada tidak lagi membuatku jenuh, melainkan terasa seperti energi baru yang membakar semangatku. Begitu aku melangkah masuk ke dalam gedung perkantoran Creative Hub, beberapa pasang mata staf agensi menyapaku dengan ramah. Siska yang sedang memegang cangkir kopinya langsung melambaikan tangan dari balik meja resepsionis. "Tepat waktu, Valen. Ayo langsung ke ruang rapat utama. Tim kreatif sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar melihat ide-ide segar darimu," sambut Siska penuh semangat. Ruang rapat itu berdinding kaca dengan sebuah layar proyektor besar di tengahnya. 5 orang desainer muda duduk mengitari meja panjang, menatapku dengan pandangan penuh rasa ingin tahu dan hormat. Aku mengambil posisi di ujung meja, menyalakan laptopku, dan mulai menghubungkannya ke layar proyektor. "Selamat pagi semuanya." Sapaku membuka presentasi dengan suara yang lantang namun tetap tenang dan ramah. "Hari ini kita akan membahas draft awal untuk kampanye visual produk kecantikan internasional dengan tema Glow from Within, The Power of Resilience. Konsep yang ingin saya tawarkan bukan sekadar tentang kecantikan fisik, melainkan tentang bagaimana seorang wanita menemukan kembali cahayanya setelah melewati badai terdalam dalam hidupnya." Selama 2 jam berikutnya, aku memaparkan 3 alternatif visual yang sudah kubuat. Aku menjelaskan pemilihan warna, jenis tipografi yang tegas namun elegan, hingga konsep tata letak foto yang melambangkan sebuah kebebasan. Semua ide itu mengalir begitu saja dari benakku, seolah-olah pengalaman pahitku selama setahun ini mengkristal menjadi karya seni yang luar biasa berharga. Di dalam ruangan itu, aku bukan lagi Valen yang terpojok di sudut kontrakan sempit. Aku adalah seorang pemimpin kreatif yang memegang kendali penuh atas karyanya. "Luar biasa, Kak Valen," puji salah satu desainer muda bernama Doni sambil bertepuk tangan. "Konsep ketiga benar-benar kuat. Pilihan warnanya berani dan sangat menyentuh sisi emosional." Siska yang duduk di sebelahku menyenggol lenganku perlahan sambil berbisik. "Aku tidak salah pilih, Len. Kamu memang terlahir untuk dunia ini." Rasa hangat dan haru menjalar di dadaku. Ini adalah pembuktian pertama bagi diriku sendiri, bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh seberapa patuh aku menjadi seorang istri bagi pria yang salah, melainkan dari apa yang bisa kupersembahkan bagi duniaku dengan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan padaku.
Namun, di tengah kebahagiaan itu, saat jam istirahat siang tiba dan aku baru saja kembali ke kubikel kerjaku, ponselku bergetar halus di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor baru, namun dari gaya bahasanya, aku tahu persis siapa pengirimnya. Valen, ini Mas. Mas memakai nomor ponsel adik Mas karena nomor Mas sudah kamu blokir. Mas hanya ingin memberitahu bahwa sidang pertama kita sudah dijadwalkan 2 minggu lagi. Valen, sebelum kita benar-benar berdiri di depan hakim, apakah tidak ada waktu 5 menit saja untuk kita bicara berdua tanpa melibatkan ayahmu atau pengacara? Mas merindukanmu. Valen, Mas tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa kamu di sisi Mas. Aku menatap layar ponsel itu selama beberapa detik. Kalimat-kalimat dari Mas Danu yang dulunya mungkin akan membuat hatiku goyah dan merasa bersalah, kini tidak lagi memiliki kekuatan apapun atas diriku. Di dalam hatiku, tidak ada rasa benci yang menggebu-gebu, hanya ada sebuah ruang kosong yang telah mengering. Dia merindukanku hanya karena dia tersadar bahwa hidupnya berantakan tanpa adanya diriku yang selalu berkorban demi memuaskan egonya. Aku tidak membalas pesan itu. Aku meletakkan ponselku kembali dengan layar menghadap ke bawah. 2 minggu lagi, di depan meja hijau pengadilan, aku akan menyelesaikan babak akhir dari kesalahan masa laluku, dan menyambut fajar baru yang kini telah terbit dengan begitu terangnya di hadapanku. 2 minggu berlalu seperti kedipan mata ketika hari-hariku dipenuhi oleh produktivitas yang padat. Kampanye visual yang kupimpin di agensi Siska mendapat lampu hijau dari klien internasional. Jadwal rapat, revisi detail estetika, dan diskusi kreatif membuat pikiranku sepenuhnya teralihkan dari drama rumah tangga yang sempat menguras energi. Namun, sedalam apapun aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, hari yang tertera di surat panggilan pengadilan itu akhirnya tiba juga. Selasa pagi, koridor Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampak cukup ramai. Bau kertas dokumen dan aroma ruang sidang yang khas menyambut langkah kakiku. Aku berjalan berdampingan dengan Pak Baskoro, pengacara senior yang diutus khusus oleh ayah untuk mendampingiku. Aku sengaja meminta ayah untuk tetap tinggal di rumah atau memantau dari kantor. Aku ingin menyelesaikan urusan ini dengan kedewasaanku sendiri, sebagai pembuktian bahwa aku bukan lagi Valen yang harus terus-menerus berlindung di balik punggung orang tuanya. Dari kejauhan, di salah satu bangku panjang koridor, aku melihat Mas Danu. Penampilannya hari ini jauh lebih rapi dibanding saat kami bertemu di kafe 2 minggu lalu. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang, namun guratan kelelahan dan beban pikiran di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Di sampingnya, duduk Ibu Utami yang melipat kedua tangannya di dada dengan wajah yang tegang. Begitu melihat kehadiranku, Mas Danu langsung bangkit berdiri. "Valen," panggilnya lirih saat aku berjalan mendekat. Aku menghentikan langkahku beberapa meter di hadapannya, memberikan anggukan sopan yang sangat formal. "Selamat pagi, Mas, Ibu." Ibu Utami menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada gundah, ada gengsi yang masih tersisa, namun juga ada rasa takut yang besar. "Valen, apa tidak bisa kita bicarakan ini kekeluargaan di luar ruang sidang? Danu sampai sekarang belum dapat pekerjaan baru. Rumah yang kemarin juga belum jelas statusnya. Kalau kalian cerai, bagaimana nasib anak ibu?" Mendengar kalimat Ibu Utami, Pak Baskoro di sampingku berdeham pelan, bersiap untuk menginterupsi secara hukum, namun aku menyentuh lengan pengacaraku itu dengan lembut, memberi isyarat bahwa aku yang akan menjawabnya sendiri. "Ibu," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan terkontrol. "Mas Danu adalah seorang pria dewasa, berpendidikan, dan memiliki fisik yang sehat. Nasibnya ada di tangannya sendiri dan di bawah ketetapan Tuhan, bukan di tangan saya. Hubungan kami sebagai suami istri sudah selesai secara prinsip sejak kata cerai keluar dari mulutnya malam itu. Hari ini kita hanya meresmikannya di hadapan hukum." "Valen, tolong jangan sedingin ini," potong Mas Danu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas tahu Mas melakukan kesalahan besar mengenai rumah itu. Tapi apakah 1 tahun kebersamaan kita tidak ada artinya sama sekali di matamu? Mas sangat mencintaimu, Valen. Mas berjanji, kalau kita rujuk, Mas akan batasi campur tangan ibu dalam keuangan kita." Kalimat terakhir Mas Danu justru membuatku merasa kasihan,
Bukan karena aku luluh, melainkan karena dia masih belum paham di mana letak akar permasalahannya. Bahkan di saat seperti ini, dia masih mencoba melemparkan sebagian kesalahan kepada ibunya secara tidak langsung. Alih-alih berdiri jantan mengakui bahwa dialah pemimpin yang gagal menetapkan batasan. Mas, aku menatap lurus ke dalam manik matanya. Cinta itu membangun, bukan mengikis. Selama setahun ini, aku membiarkan diriku dikikis habis sampai hampir tidak bersisa demi egomu. Batasan yang kamu janjikan sekarang sudah terlambat. Pengadilan ini bukan tempat untuk bernegosiasi, tapi tempat untuk melepaskan. Sebelum Mas Danu sempat membalas, pintu ruang sidang utama terbuka. Seorang petugas pengadilan dengan pengeras suara memanggil nama kami berdua. Panggilan sidang nomor perkara 412, atas nama Valen Putri Baskoro melawan Danu Setiawan. Silakan memasuki ruang sidang utama. Pak Baskoro menatapku, memberikan senyuman penguat. Mari, Non Valen, kita selesaikan hari ini. Aku mengangguk tegas. Aku membetulkan posisi tas kerjaku di pundak, menegakkan punggung, dan melangkah masuk melewati ambang pintu ruang sidang tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hati. Langkah kaki di belakangku terdengar berat dan terseret, menggambarkan kepasrahan Mas Danu yang akhirnya menyadari bahwa benalu keangkuhan yang selama ini ia pelihara telah sepenuhnya memotong akar kebahagiaan masa depannya sendiri. Suasana di dalam ruang sidang terasa begitu hikmat dan tenang. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela-jendela besar, menerangi meja hijau tempat majelis hakim duduk dengan wibawa. Di ruangan ini, semua ego yang sempat berkobar setahun lalu seolah melebur, digantikan oleh fakta-fakta hukum yang dibacakan secara runtun. Mas Danu duduk di sebelah kanannya, tertunduk lesu. Sepanjang jalannya persidangan, ia tidak mengajukan bantahan satupun. Pria yang dulunya berteriak lantang mengancam akan membuangku itu kini hanya bisa menggenggam jemarinya sendiri, menerima setiap konsekuensi dari ketidaksanggupannya menjadi seorang imam yang adil. Ketika majelis hakim mengetukkan palu sebanyak 3 kali, menandakan bahwa ikatan pernikahan kami resmi diputus oleh hukum, aku memejamkan mata. Sebaris doa syukur kucapkan dalam hati. Tidak ada air mata kesedihan, yang ada hanyalah rasa lega yang teramat sangat, seperti sepasang sayap yang akhirnya bisa mengepak bebas kembali. Setelah keluar dari ruang sidang, Mas Danu berjalan menghampiriku di koridor yang mulai sepi. Langkahnya lambat. Tidak ada lagi kemarahan atau manipulasi di matanya. Hanya ada ketulusan yang terlambat. Valen, panggilnya. Suaranya parau. Terima kasih untuk 1 tahun kesabaranmu yang berharga. Mas minta maaf untuk semua luka yang Mas goreskan di hatimu. Mas sadar sekarang, Mas kehilangan wanita terbaik dalam hidup Mas karena kesombongan Mas sendiri. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang benar-benar tulus tanpa menyimpan dendam lagi. Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum hari ini, Mas. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan bisa menghargai siapapun wanita yang akan mendampingimu kelak. Selamat tinggal, Mas. Aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di ujung koridor, Ibu Utami berdiri menatapku dengan pandangan penyesalan yang mendalam. Namun aku hanya memberikan anggukan hormat sebagai bentuk kesopanan terakhirku pada wanita yang pernah kupanggil ibu itu. 3 bulan kemudian, kehidupan baruku berjalan dengan begitu indah dan dinamis. Proyek kampanye visual berskala internasional yang kupimpin sukses besar. Wajahku bahkan sempat masuk ke dalam salah satu artikel majalah bisnis kreatif sebagai salah satu art director wanita muda yang visioner. Namun, di antara semua pencapaian materi dan karir itu, kebahagiaan terbesarku adalah kedamaian hati yang kembali kurasakan setiap harinya. Sore itu, langit kota dihiasi oleh warna semburat jingga dan keunguan yang sangat cantik. Aku meminta Pak Joko untuk mengantarkanku ke sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Ini adalah kegiatan rutin baru yang kulakukan setiap bulan, menggunakan sebagian dari hasil kerja kerasku sendiri untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang membutuhkan. Saat mobil sedan hitamku berhenti di depan pagar panti, aku melihat sebuah mobil yang sangat kukenali sudah terparkir di sana. Jantungku berdesir halus. Itu mobil ayah. Aku melangkah masuk ke halaman panti yang asri,
Tempat anak-anak kecil sedang berlarian sambil tertawa riang. Di sudut halaman, di bawah pohon rindang, aku melihat ayah duduk di kursi roda portabelnya, dikelilingi oleh 3 anak kecil yang sedang mendengarkannya bercerita. Wajah ayah terlihat begitu bahagia, tawa renyahnya terdengar begitu lepas. Sesuatu yang jarang kulihat selama setahun aku terjebak dalam pernikahan yang beracun dulu. Ayah mendongak dan melihat kehadiranku. Ia melambaikan tangannya dengan semangat. "Valen, kemari, nak." Aku berjalan mendekat, lalu berlutut di samping kursi roda ayah. Aku menggenggam tangan parubaya yang kini mulai bergetar itu. Tangan yang selalu siap menarikku keluar dari jurang penderitaan. "Ayah, kau tidak bilang kalau mau kesini juga?" Tanyaku lembut. Ayah mengusap rambutku dengan penuh kasih sayang. Matanya berkaca-kaca menatap wajahku yang kini bersih dari mendung kesedihan. Ayah hanya ingin melihat anak perempuan ayah yang hebat ini bekerja. "Ayah bangga sekali melihatmu sekarang, Valen. Kamu bukan hanya bangkit untuk dirimu sendiri, tapi kamu juga menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu." Air mata haru yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes juga di pipiku. Aku menyandarkan kepalaku di pangkuan ayah, merasakan kehangatan dan perlindungan yang sejati. "Terima kasih, ayah," bisikku dengan suara yang bergetar menahan haru. "Terima kasih karena ayah tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih karena sudah menjadi alasan utama bagiku untuk kembali berani melangkah." Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan permata berharganya dihargai seperti kerikil. "Valen," jawab ayah, mengecup puncak kepalaku dengan penuh takzim. Di bawah langit senja yang mulai meredup, dikelilingi oleh tawa anak-anak dan pelukan hangat seorang ayah, aku tahu bahwa badai yang melanda hidupku telah sepenuhnya berlalu. Aku telah menemukan kembali diriku, harga diriku, dan rumah yang sesungguhnya. Sebuah tempat di mana aku dicintai, dihargai, dan diterima dengan ketulusan yang utuh.